Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang tiada henti. Masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan demi kesempatan, sekalipun kita bergelimang dalam maksiat. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk beribadah, berkumpul di rumahnya dalam majelis thalabul ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita bertauhid, masuk bab ma jaa fi taghlil fi man abadallah 'inda qabr rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab dalil-dalil yang datang tentang peringatan, ancaman bagi mereka yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, untuk Allah di dekat kuburan orang saleh. Bagaimana apabila justru menyembah orang soleh tersebut? Ya. Diulangi lagi, bab dalil yang datang tentang peringatan dan ancaman bagi mereka yang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Bagaimana dengan yang menyembah orang soleh? Nah, bab ini sebenarnya masih menjelaskan, menguatkan bab yang sebelumnya tentang sebab terjadinya kekufuran Bani Adam, sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fi sholihin, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ini sudah kita bahas bab ini. Di antara cara iblis untuk membuat kesyirikan dari sisi ini, dari celah ini. Nah, dan Islam menutup celah-celah untuk terjadinya kesyirikan. Nah, di antara sebab untuk menutup celah kesyirikan tersebut adalah datangnya banyak hadis-hadis tentang peringatan, ancaman bagi mereka yang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Ya, bukan menyembah orang soleh, bukan, beribadahnya kepada Allah, ikhlas dia untuk Allah. Ya, bersedekah untuk Allah, berdoanya kepada Allah, sholatnya untuk Allah. Nah,
tetapi di dekat kuburan orang soleh. Ini menjadi sebab seseorang bisa jatuh pada kesyirikan kalau beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Sebagian mereka ya dibuai oleh syaitan, tenang, tentram, mereka mendapatkan kekhusyuan, ya. Bahkan bisa jadi sebagai bentuk fitnah, ujian yang mereka minta di dekat kuburan orang soleh itu justru dikabulkan doanya. Ya, itu tidak mereka lakukan sebenarnya pas di masjid, di sepertiga malam terakhir. Bahkan ketika mereka umroh, haji sekalipun tidak sekhusyuk itu mereka bisa berikan untuk Allah tuh. Tidak sepenuh hati mereka berdoa, berbeda dengan ketika mereka di dekat kuburan orang soleh. Ya, ini fitnah, ini ujian. Ini di antara bentuk tipu daya setan. Ya, dikondisikan bagaimana orang-orang ketika dia beribadah untuk Allah, bukan menyembah kuburan, bukan. Dia beribadah kepada Allah dan untuk Allah di dekat kuburan orang soleh, betul-betul dia mendapatkan kenyamanan, dia mendapatkan kekhusyuan, kenikmatan, kelezatan. Bahkan sebagian doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian pastilah setelah itu, bukan mungkin lagi, pastilah setelah itu ada bisikan syaitan yang berikutnya, apalagi kalau kuburan soleh itu yang disembah. Ya, apalagi kalau berdoanya kepada orang soleh, lebih lagi dikabulkan doanya, lebih lagi dia mendapatkan kekhusyuan, ketenangan. Nah ini bagaimana tipu daya setan, ya, cara-cara setan untuk menggiring manusia menyekutukan Allah, ya. Bagaimana menggiring manusia jatuh pada kesyirikan. Dan ini kita sekarang membahasnya tentang sarananya, ya. Hal-hal yang bisa membuat orang apa? Syirik, itu haram. Ya. Jangankan dosa yang paling besar, yang paling Allah benci, yaitu kesyirikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup celah-celah untuk manusia jatuh pada kesyirikan. Dosa yang itu di bawah kesyirikan saja Allah tutup celah-celah untuk apa? Bisa terjadi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Pembunuhan, zina misalnya. Ya, tidak boleh seorang muslim dia merendahkan saudaranya, memaki saudaranya, menggunjing saudaranya, mengadu domba. Itu kan semua agar tidak terjadi pertumpahan darah tuh. Ya, menjaga kehormatan muslim. Ya, tidak melaknatnya, tidak mencelaknya, tidak boleh untuk bercanda dengan menghunuskan pedang atau besi. Gak boleh bercanda, gak boleh. Ya. Kemudian sampai Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu suatu kefasikan, berkelahi dengan muslim sesuatu kekufuran dalam Islam. Kufur. Dihukuminya kufur. Jelas ini bukan kufur keluar dari Islam, ya. Ini kufur duna kufur. Ya, kufur duna kufur, tapi ini dosa yang sangat besar. Walaupun tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi ini dosa yang sangat besar. Ini berkelahi dengan muslim. Ya. Nah, bahkan ada hukum kisos. Kalau mata
dipukul, hidung dipukul misalnya. Ada hukum kisos dalam Islam. Ini semua untuk menjaga darah kaum muslimin. Ya, jadi banyak syariat-syariat menutup pintu celah kemaksiatan yang itu dosa besar. Nah, misalnya zina misalnya. Bagaimana Islam menutup pintu zina? Tidak boleh seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahram. Tidak boleh wanita melihat laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh berkholwat. Berkholwat itu berduaan. Laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak boleh ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki masuk ke area wanita. Ya, bagaimana kalau seandainya itu ipar ya Rasulullah? Alhamdulillah, justru ipar itu kematian kata Rasulullah. Lebih sangat mungkin untuk jatuh pada perzinahan itu pada ipar dengan ipar itu. Ya, sampai menyentuh bersalaman kata Rasulullah SAW, ya la ayyut ana ra'su ahadikum bimikhyatin khairun lahu min antamasal mar'ata la tahillula. Ya, seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengancam mereka para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Ya, nisaun kasiyat, wanita kasiat. Kasiat itu berpakaian. Ariyat, tetapi telanjang. Bagaimana telanjang? Maksudnya transparan atau dia membentuk lekuk tubuhnya, ya. Kasiat, ariyat, mumilatun ma'ilat. Ya, jalannya dilenggak-lenggokkan. Ma'ilat, dia melakukan gerakan-gerakan menggoda atau ucapan-ucapan yang menggoda, mendayu-dayu suaranya, ya, menggoda, ma'ilat. Mumilatun ma'ilat, ru'usahunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah. Rambut mereka dibuat punuk dibuat sanggul seperti punuk unta. La yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga. Ya. La yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium harumnya surga. Dan sungguh harumnya surga itu didapatkan sejauh ini dan ini. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini untuk menutup celah bagaimana terjadinya perzinahan. Idza kharajatil mar'ah istasyarafah syaitan. Apabila wanita itu keluar, dibuat indah oleh setan. Ya, walaupun istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut, bisa aja setan membungkusnya. Ya, kemudian seorang wanita yang dia keluar dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan zaniyah, dia itu pezina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan para istri Nabi waqarna fi buyutikunna. Ya, tinggallah kalian di rumah kalian. Seorang wanita dia tinggal di rumah itu ibadah setiap detik. Setiap detik dia duduk di rumah, dia tinggal di rumah, dia enggak keluar rumah, itu ibadah. Perintah dari Allah waqarna fi buyutikunna. Ya, tinggal dia niatkan nih, wanita ini niatkan. Dia tinggal di rumah karena ayat ini di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal kalian rumah kalian, jangan kalian bersolek, jangan kalian keluar bersolek memperlihatkan perhiasan kalian ke orang-orang. Kalau kalian bersolek untuk suami kalian. Ya, kemudian tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan bacalah apa yang itu biasa dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Coba. Ya, hadis Nabi pun dibaca. Ya, para ibu-ibu, ada Riyadhus Shalihin terjemahannya, ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ada dengan terjemahannya. Jadi bukan hanya Al-Quran aja tuh. Al-Quran tentunya dengan terjemahannya juga dibaca, bukan hanya ayat-ayat bukan yang Arabnya aja enggak, tetapi apa? Ditadaburi dengan kita membaca artinya, kalau bisa tafsirnya. Nah, seperti itu. Ya. Bagaimana Islam menutup celah zina. Apalagi kesyirikan. Apalagi kesyirikan, dosa yang paling menjijikan, dosa yang paling hina, dosa yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah adalah zina.
Ya, adalah apa? Adalah syirik. Maka banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang menutup celah-celah terjadinya apa? Kesyirikan. Nah ini diantaranya nih. Ini diantaranya nih. Dilarang untuk beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Ini beribadahnya kepada Allah, bukan ibadah ke kuburan, bukan. Dilarang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Karena ini celah setan yang paling mujarab, ya kalau dibilang, yang paling mujarab bagi iblis untuk mudah mengikat hati manusia, ya, menjerumuskan mereka kepada kesyirikan adalah berlebihan kepada orang soleh. Coba sekarang ini, mana agama-agama? Semua agama-agama semua berlebihan kepada manusia, ya nggak? Berlebihan kepada makhluk. Sekarang ini misalnya ada yang berlebihan kepada Nabi Isa, berlebihan kepada Uzair, berlebihan kepada Siddhartha Gautama, berlebihan kepada malaikat, ya, dan berhala-berhala yang mereka keramatkan, baik itu batu atau kayu atau pohon, mereka meyakini itu adalah simbol orang soleh, simbol malaikat soleh. Lata, apa Lata? Lata itu mu'annath. Mu'annath apa mu'annath? Apa? Mu'annath. Lata itu mu'annathnya ilah. Uzza. Apa itu Uzza? Mu'annathnya Aziz. Aziz, Allah Al-Aziz. Mu'annathnya Uzza. Mu'annathnya Aziz itu adalah Al-Uzza. Jadi mereka meyakini ada jelmaan orang soleh di sana, yang malaikat soleh. Uzza ini malaikat soleh bagi mereka. Ada pada pohon ini, ya, Manat dari Manan, ya. Kemudian ilah, ada muannasnya yaitu Lat. Bagi mereka bukan hanya batu begitu saja mereka sembah, enggak. Mereka meyakini pada batu tersebut ada titisan atau ada apa ya istilahnya ya. Ya jadi ada orang suci atau makhluk suci yang bertempat di pohon tersebut, di batu tersebut, di berhala itu. Ya. Nah, disinilah iblis bermain, setan bermain. Dan ini sangat mudah sampai sekarang. Ya, sebagian kalau mau dapat pendapatan kampung Karang Taruna, misalnya ya untuk parkiran motor, mobil 200 meter ke depan, belok kiri, kuburan keramat Mama Eyang Sangkuriang misalnya tuh. Ya Mama Eyang naon, Cibiru. Ada nggak yang datang kira-kira tuh? Banyak yang datang. Ada ikhwan ya tinggal di Nagreg. Ada ikhwan tinggal di Nagreg. Hafizahullah. Jazakallah khair. Dia udah lahir di sana, ayahnya, orang tuanya lahir di sana, kakek buyutnya udah lahir di sana, udah asli orang sana ini. Ya, udah bukit-bukit Nagreg itu udah bukit kampung dia, apalagi terutama itu sudah jadi mainan dialah pas kecil, pas dia sedang SMP kayak gitu. Ya. Sekarang berduyun-duyun orang ke bukit di sana, ya, pakai motor, pakai mobil-mobil bagus, bagian dari luar kota sebagian. Ditanya aya naon, eta kuburan Syekh Maghribi. Syekh Maghribi. Aya. Ya, kalau minimal dia pernah datang aja sekali kedengaran ada Syekh Maghribi ke kampung itu ya. Nggak pernah sejak dia kecil. Tiba-tiba ada makam. Gimana kira-kira? Ya, kan mudah. Orang ditipu. Ada Mbah Priuk katanya nggak ada isinya ya. Nggak ada isinya, kosong. Nggak ada isinya, nggak ada mayatnya, nggak ada. Kosong.
Itu disembah, dikeramatkan, dibesarkan. Banyak orang-orang datang ke sana. Baik. Ada lagi kerbau lagi. Titisan kiai. Ya, yang seperti itu. Jadi mereka ini berlebih-lebihan terhadap orang soleh intinya. Ya, dan itu sangat berhasil. Nah, dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Nah, bahkan Dajjal, dia ngaku dirinya sebagai apa? Dajjal, Andre ya. Sebagai Allah, ya Tuhan. Dia ngaku dirinya Tuhan, Dajjal itu. Ya, jadi lebih dari orang soleh lagi. Ya. Dia ngaku Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pepohonan, bahkan semua emas berlian yang ada di dalam perut bumi keluar mengikuti Dajjal. Gimana kira-kira nggak terfitnah para wanita, al-a'rab, ya orang-orang juhal. Ya itu kata Rasulullah SAW. Ya, yang banyak menjadi pengikut Dajjal itu para wanita, kemudian al-a'rab, yang orang-orang yang nggak belajar ini, orang-orang a'rab, orang-orang bodoh, ya orang-orang Baduy, orang-orang Yahudi. Baik. Nah, ini fakaifa idza abadahu, bagaimana lagi apabila kuburan itu yang disembah, lebih haram lagi, ya, lebih besar lagi dosanya. Bahkan bisa apa saja bahaya syirik. Ini sudah kita bahas. Kenapa diri kita sangat mengkhawatirkan jatuh pada kesyirikan. Kita jangan pernah merasa aman dari syirik ya. Ya baru taklim misalnya 50 tahun. bukan hanya 5 tahun, 5 bulan, 50 tahun sekalipun seorang ngaji itu. Ya, jangan pernah merasa aman dari apa? Dari syirik. Ini baru taklim. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nabi beliau. Dengan kekuatan iman luar biasa, dahsyat. Bukan hanya orang tuanya yang beliau debat. Siapa yang beliau debat? Namrud didebat. Kalau bukan karena kekuatan yakin Nabi Ibrahim, mana mau debat raja kayak gitu. Mendebat itu masalah ketuhanan lagi. Bukan masalah sungai, bukan masalah jalan, bukan masalah apa? Masalah ketuhanan. Kau Tuhan, datangkan matahari dari barat. Kau Tuhan, datangkan matahari dari barat. Ya. Kalau bukan dengan keimanan yang yakin, nggak mungkin Nabi Ibrahim berani seperti itu. Ya, di acara perayaan mereka penuh dengan kesyirikan, dihancurkan berhala-berhala kaumnya itu. Bapaknya yang bikin, yang nyembah berhala tersebut, orang-orang kampung. Bukan orang kampung ya, Nabi Ibrahim itu bukan orang kampung. Kalau sekarang dia ini orang Amerika, kalau sekarang ini. Ya, Babilonia. Babilonia itu negara adidaya dulu. Nggak ada yang lebih hebat daripada Babilonia pada saat itu. Nah, Nabi Ibrahim tinggal di sana. Lahir di sana, dihancurkan patung-patung yang ada di sana, kecuali yang paling besarnya ya, biar mereka mikir sebenarnya, bukan dibiarin untuk disembah, untuk mereka mikir. Dan Nabi Ibrahim ngambil resiko, mau dibakar. Dia ambil resiko. Ya. Nih bagaimana kekuatan iman Nabi Ibrahim, dibakar-bakar kata Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian diusir. Jalan ketemu orang nyembah bintang, didebat lagi mereka ini. Yang nyembah bintang, yang nyembah bulan, yang nyembah matahari, didebat. Ya. Nah, sehebat itu Nabi Ibrahim, maksudnya sekuat itu iman Nabi Ibrahim, tetap beliau berdoa wajnubni wa baniya an na'bud asnam. Setelah beliau sepuh itu, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Beliau sangat khawatir jatuh pada kesyirikan. Nabi Ibrahim, ya, setingkat Nabi. Bukan hanya beliau mendoakan anak keturunan beliau saja, biasanya orang tua tuh
Setiap orang tua ya melihat anaknya bermasalah, anaknya ini baung, nakal, macam-macam lah. Yang didoakan pertama kali anaknya ya enggak? Ya. Sunnahnya yang seharusnya ketika seseorang itu berdoa, doakan diri pribadi dulu, doa diri sendiri dulu sebelum kita doakan anak kandung kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang paling kita cintai. Sebelum mereka kita doakan, kita dulu yang kita doakan. Itu sunnahnya. Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Yang pertama, At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikanlah keselamatanmu untukku dan untuk hamba-hamba soleh. Mana lagi dalilnya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Masih doa Nabi Ibrahim nih. Ya Allah ampuni, ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Demikian juga anak keturunanku. Ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa kaum mukminin di hari ditegakkan hisab. Coba. Ya. Nah, dan ini mungkin karena sebagian cinta ya seorang ibu kepada anaknya ketika anaknya ini bermasalah, memang yang pertama kali disebut adalah anaknya dulu. Nggak demikian, sekalipun sebaung apapun anaknya, sesusah apapun keadaan atau masalah apapun, doakan kebaikan terlebih dahulu untuk diri sendiri. Ya misalnya Nabiullah Ibrahim, beliau mengkhawatirkan diri beliau jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Kenapa Bang Felix masih ingat nggak apa aja bahaya syirik? Ya, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi Allah nggak ngasih tolerir, ini nggak, pasti neraka itu, pasti neraka. Orang-orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari syiriknya, pendapat sebagian ulama mau syirik besar mau syirik kecil pasti diazab. Mati dalam keadaan belum bertobat dari dia bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah. Banyak nggak yang belum bertobat dari demi Allah, demi Rasulullah kaum muslimin? Banyak belum bertobat dan nggak merasa itu salah, nggak merasa itu maksiat. Ya, banyak para ulama berfatwa pasti diazab tuh, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang mati pakai jimat, orang mati pakai susuk, dia belum bertobat nih. Orang mati percaya bintang zodiak, belum bertobat dari itu semua. Bolehlah dia mungkin pernah melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan apapun. Puncak dari kemaksiatan adalah kesyirikan dan kekufuran. Tapi dia bertobat sebelum matinya, Allah ampuni dosa dia. Tapi banyak orang yang dia tidak bertobat sebelum apa? Matinya tuh. Dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak para ulama mengatakan mau syirik besar mau syirik kecil. Bedanya apa? Kalau syirik besar dia kekal abadi di neraka, kalau syirik kecil pasti diazab tetapi tidak kekal abadi di neraka. Itu bedanya. Ya. Nah, gimana? Jadi pentingkah kita untuk belajar tauhid nih? Belajar perincian syirik. Penting. Nggak mungkin seseorang untuk bisa selamat dari kesyirikan kalau dia tidak tahu apa saja kesyirikan itu. Mustahil. Mustahil. Mereka para sahabat orang yang paling kuat tauhidnya. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu tentang perincian syirik. Mereka hidup dengan orang-orang yang bermacam-macam kesyirikan dilakukan, baik bentuknya ucapan, baik bentuknya perbuatan atau hati. Ya, syirik itu bisa dilakukan dengan hati, misalnya dia bertawakal kepada selain Allah. Ya. Dia takut kepada selain Allah bisa, dia cinta kepada selain Allah bisa, atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, kitab ini kitab yang paling komplit untuk menjelaskan tentang perincian-perincian syirik. Ini yang pertama tadi nih. Kenapa kita harus takut pada kesyirikan? Karena tadi, ya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya setingkat Nabi Ibrahim aja, beliau sangat takut terjerumus pada kesyirikan. Nabi Muhammad SAW, banyak doa-doa datang dari beliau, minta perlindungan dari
kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika. Ma'alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku tahu, dan aku mohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak sadar di sana, aku tidak tahu di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufur wasyirk wan nifaq war riya was sum'ah. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Baik. Apalagi Bang Teddy? Bang Teddy sana. Apalagi Bang Teddy? Maksudnya bahaya syirik. Apa bahaya syirik? Tadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian apa bahaya syirik? Bahaya syirik. Bismillah. Wah, apa? Lupa kayak Bang tadi ya. Ya, Bapak gak? Nah, menggugurkan amal ibadah, menggugurkan amalan-amalan. Nah, para nabi saja diperingatkan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka syirik, gugur seluruh amalan yang sudah mereka perbuat. Lain asyrakta, ke Nabi Muhammad, Allah berbicara langsung. Engkau syirik ya Muhammad, la yahbatanna amalu, gugur seluruh amalanmu, la takunanna minal khasirin, dan akan menjadi orang yang merugi. Kekal abadi di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan surga. Allah jadikan tempat kembali mereka neraka, dan tidak ada seorang pun pemberi syafaat, penolong untuk mereka nanti di hari kiamat. Nah, banyak lagi sebab utama terjadinya gempa, terjadinya gunung meletus, terjadinya banjir bandang, tsunami. Sebab utamanya apa? Syirik. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh meletus karena sebab ucapan Allah punya anak. Baik. Ya. Nah, ini banyak lagi. Kenapa kita harus takut pada kesyirikan? Nah, banyak kita berdoa ya di sujud kita agar Allah berikan kita keistiqomahan, agar Allah jauhkan kita dari kesyirikan. Baik. Nah, fa kaifa idza abadah? Bagaimana lagi apabila dia menyembah orang soleh tersebut? Ya, lebih buruk keadaannya, lebih pasti masuk neraka tuh. Nah, kita lanjut. Fi sahih an Aisyah. Fi sahih an Aisyah. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Aisyah. Dari Aisyah Ummul Mukminin. Ya, ibu bagi kaum mukminin. Beliau ini ibunda kita. Apa makna Ummul Mukminin, Kang Abai? Iya betul. Apa maknanya? Ibu kaum mukminin, apa maknanya itu? Ibu yang melahirkan kita. Jadi, apa makna ibunda kita? Jadi, ibu kita tuh ini ya, istri-istri Nabi, bukan yang lain. Nah. Ya, ada dua maknanya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Makna ibu kaum mukminin itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah wajib untuk memuliakan, menghormati, mencintai mereka sebagaimana kita memuliakan, mencintai, menghormati ibu kandung kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tahrimun nikah, tidak boleh dinikahi. Istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah SAW wafat. Sebagaimana seorang tidak boleh menikahi ibu kandungnya sendiri. Nah, dua ini makna ummul mukminin. Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Ya, maka hati kita senang gak sih ada yang mencela ibu kita? Itu anak durhaka yang kayak gitu. Kalau misalnya ada yang senang ya, nggak senang lah hati kita, benci kita kepada orang yang mencela
ibu kandung kita. Nah, demikian pula lah wajib perasaan kita ketika mendengar orang-orang Syiah alaihim laknatullah ketika mereka mencela istri-istri Nabi, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, muasil insyaallah ba'dal isya. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, masih kita di bab maja' fi taghrid fi man 'abada Allah inda qabr rajul salih fa kaifa idza 'abada, bab dalil yang datang tentang peringatan ancaman bagi mereka yang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Bagaimana apabila dia menyembahnya? Masuk di hadis yang pertama fi sahih an Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipastikan surga. Ya, kalau secara umum semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita baik-baik, wanita terpilih Allah dari sekian banyak putri Adam. Mana yang terbaiknya, merekalah yang menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat di surat An-Nur, At-Thayyibatu lit-Thayyibin, wanita-wanita baik untuk laki-laki yang baik. Terlebih Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dipastikan surga ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian bagi mereka yang menuduh Aisyah di neraka, ya, maka dia kafir. Dia mendustakan hadis Nabi. Yang menuduh Aisyah melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, maksiat, zina misalnya, pun dia kafir. Ya, karena Allah telah mensucikannya, Allah telah membersihkan Aisyah dari tuduhan orang munafik dengan 10 ayat di surat An-Nur. Ya. Dan mereka semua yang mengkafirkan Aisyah, mereka yang membenci Aisyah, mereka yang menuduh Aisyah, sekarang ini adalah sekte sesat Syiah alaihim laknatullah. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mungkin ada syubhat yang mungkin kita harus tahu jawabannya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang gadis yang baru berumur 9 tahun, berumah tangga dengan Aisyah yang pada saat itu berumur 9 tahun. Nah, apakah ini celaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jawabannya? Ada yang tahu? Tidak tercela. Kenapa? Kebiasaan waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Karena di zaman itu orang-orang menikah dengan gadis yang seusia itu, baik dari kalangan kaum musyrikinnya, ya, tidak ada satupun celaan orang Yahudi, orang musyrik Quraisy, atau orang-orang Romawi yang pada saat itu membenci Nabi. Ya, mereka menyebut
kesalahan di antara kesalahan Nabi karena menikahi gadis berumur 9 tahun. Nggak ada. Satu pun nggak ada. Ya. Di saat itu yang demikian adalah hal yang lumrah, hal yang lazim pada saat itu. Jangankan pada saat itu 1400 tahun yang lalu, jangankan pada saat itu 1400 tahun yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu saja di Indonesia belum genap 11 tahun, belum keluar SD, nenek kita itu sudah nikah itu. Ya. Nah, keluar SD udah nikah itu. Dan sekarang pun masih ada tuh di kampung-kampung sana. Sekarang pun di daerah-daerah masih itu berlaku, dan itu bukan perkara tabu bagi mereka. Sekarang saja menikah anak misalnya umur 17 tahun masih dibilang anak kecil nggak sekarang ini? Sekarang, zaman sekarang. Di daerah kita, di Bandung, di sini. Tapi kalau seandainya di daerah-daerah lain 17 tahun, nggak ada perkara tabunya, ya nggak? Bukan aib itu. Ya, diaman udah 20 tahun, perempuan nggak nikah, nggak akan nikah sampai tua itu. 20 tahun ke atas, nggak akan nikah sampai tua udah. Nah, diaman anak mungkin perempuan 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun, itu pada nikah semua di sana. Ya, yang sekarang ada, nih yang sekarang ada. Jangankan umur 17 tahun, 20 tahun kan udah kayaknya nggak akan nikah lagi tuh sampai mati. Ya. Nah, jadi kita harus tahu syubhat dari orang-orang kafir, ya, kita harus tahu jawabannya untuk bisa jawab nih. Ya, jangan sampai kaum muslimin tidak tahu jawabannya kemudian mereka menjadi ragu terhadap agama mereka. Amr ibn As, orang yang paling benci Nabi SAW. Cita-citanya paling puncak adalah membunuh Nabi SAW. Terpaut beliau dengan anak pertama beliau umurnya 11 tahun. Umur Amr dengan anaknya Abdullah ibn Amr bin As 11 tahun. Berarti berapa umur Amr ibn As ketika menikah dan berapa umur istrinya? Bisa dipahami? Ya. Berapa umur Amr bin As menikah berarti? Berapa umur istrinya berarti? Jelas itu insyaallah. Ya, paling ya terpautnya 11 tahun nih, terpautnya 11 tahun. Anak dengan bapak beda umurnya 11 tahun. Mungkin nggak Amr bin As umurnya 20 tahun pas nikah? Mustahil kan? Umurnya bisa jadi 10 tahun itu, 11 tahun tuh nikahnya. Laki-lakinya tuh 11 tahun bisa nikahnya, laki-lakinya tuh, belum perempuannya. Ya, baik. Nah, Rasulullah SAW dibilang penyihir, Rasulullah dibilang dukun, dibilang gila, dibilang macam-macam tuduhan orang-orang kufar kepada Nabi SAW. Nggak ada dari sisi ini. Jelas ini? Nggak ada dari sisi Rasulullah menikahi gadis yang berumur 9 tahun. Nggak ada dari sisi itu. Ya. Nah, tandanya apa? Itu hal yang lumrah, hal yang lazim. Ya. Baik. Ada nggak sekarang? Ada nggak yang nikah umur 17 tahun anak perempuan? Sekarang ini, zaman sekarang ini. Maksudnya jarang kan 17 tahun nikah? Aib juga bagi mereka kan? Ya, itu menurut itu otaknya sudah dia buat seperti apa itu oleh orang-orang kufar. Ya, jangan dikira yang kemudian itu benar. Ya, baik. Nah, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ummu Salamah namanya Hindud binti Abi Umayyah ibn Mughirah.
Ummu Salamah ini terkenalnya adalah wanita paling cantik se-Arab. Ummu Salamah. Ya. Kemudian juga Ummu Habibah, Romlah, putri dari Abu Sufyan ibn Harb, pun dikenal dengan wanita paling cantik se-Arab. Sampai gitu, sampai istilahnya seperti itu mereka dulu. Ya. Nah, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan apa? Dikenal dengan kecantikannya. Dan yang paling cantik dari semua istri Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah dan manusia secara mutlak yang paling Rasulullah cintai adalah Aisyah. Ya. Kalau laki-laki, ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Anna Salamah, bahwa Ummu Salamah menceritakan di Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, ini 5 hari kalau nggak salah sebelum Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah udah susah untuk duduk dari tempat tidur, itu susah. Rasulullah terbaring terus. Nah, ketika Ummu Salamah berdua, ya sebenarnya ini nggak disebutkan satu lagi, Ummu Salamah dan Ummu Habibah berdua. Ya, oh ya, ini PR ya, PR pekan depan ya. Untuk menghafal nama-nama istri-istri Nabi. Untuk menghafal nama-nama istri-istri Nabi. Ada berapa istri-istri Nabi? Ada 11. Bukannya 9. 11 atau 9. Rasulullah meninggal dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri. Total istri Rasulullah semuanya 11. Di saat Rasulullah masih hidup, meninggal 2 istri beliau. Wajib, bukan sunnah, kita untuk mengenal istri-istri Nabi. Kenapa? Karena wajib kita untuk menjadikan mereka seperti ibunda kita, seperti ibu kandung kita, untuk bisa mengamalkan ayat An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Coba antum ditanya, siapa nama umi antum? Duka tuh. Durhaka enggak tuh? Ya, nggak kenal sama nama ibu kandung sendiri, ya. Nah, dan kedudukan istri-istri Nabi sama dengan ibu kandung kita sendiri. Kita kan diwajibkan untuk mengamalkan ayat, ya, di surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi harus lebih dahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Ya, jadi PR ya, pekan depan insyaallah sudah pada hafal nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bisa dipelajari biografi mereka masing-masing, ya, untuk bisa kita lebih mengenal dan mencintai ibu-ibu kita. Ya. Nah, sanes Mbak Kartini, ya, ibu kita mah mereka yang istri-istri Nabi ini. Itu ibu kita semua, ibu kita kaum mukminin seluruhnya. Nah, Anna Salamah dan Ummu Habibah, ini enggak disebutkan satu lagi, dan Ummu Habibah. Mereka berdua menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kanisatan. Kanisah itu gereja, adalah bangunan yang dibangun untuk orang Kristen beribadah, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dengan jumlah yang banyak. Kalau untuk hanya untuk keluarga, untuk yang lingkupnya kecil, namanya sauma'ah. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, ahlul kitab, atau bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka nggak bisa beribadah kepada Allah di sembarang tempat. Harus di kuil, harus di tempat-tempat seperti itu, harus memang bangunan khusus untuk beribadah. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW dan syariat beliau untuk umat ini juga. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan oleh Allah 5 hal.
yang itu tidak diberikan untuk nabi-nabi sebelumku. Nah, di antaranya adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan Allah menjadikan untukku seluruh bumi yang terhampar ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Boleh kita sholat id kan, di sholat id kita di lapangan, bukan hanya sholat id di lapangan, main berenang-berenang kita di pantai, basah-basah kuyup baju kita, ya. Kemudian kita sholat di pinggir pantai. Boleh nggak kita sholat maghrib, sholat isya? Pernah tuh kayak gitu nggak? Nanti kalau mandi di pantai kayak gitu sholatnya. Nah, jadi maksudnya coba pernah tarang kening kita ini nempel ke tanah, coba rasain. Nanti kita bakal masuk tanah itu. Ya, pernah nggak nyoba kita sholat langsung di tanah? Ih, kotor. Ya, nah Masjid Nabawi dulu kayak gitu. Lantainya tanah, nggak ada permadani, nggak ada. Ya, baik. Coba sholat di atas tanah langsung. Ya, Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar sholat di Masjid Nabawi, yang tanah Masjid Nabawi itu sudah bercampur dengan air kan? Berarti kalau di kita apa bukan becek. Tanah, air di dahi dan di hidung Nabi terlihat oleh para sahabat semua. Coba. Gimana kira-kira? Kira-kira baju Rasulullah kotor nggak? Ya. Aduh, kita mau dikit aja. Ih, kotor. Ih, aduh. Naonannya. Ya, nah seperti itulah ya. Seperti itu maksudnya kebiasaan satu daerah, tempat, waktu itu mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, mempengaruhi adat kita jadinya. Ya, nah padahal sholat di musola kadang kotor, nggak dipel, banyak debu di sana. Kita sholat aja tuh, emang kenapa? Sholat dulu tanah Rasulullah, di atas tanah Rasulullah sholat. Ya, nah, baik. Nah, dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka menceritakan gereja besar, namanya Maria. Di sini nggak disebutkan. Nama gerejanya itu Maria. Ra'atha bi ardil Habasyah. Mereka berdua melihat gereja megah tersebut di negeri Habasyah. Habasyah, Ethiopia. Negeri orang Kristen. Ya, sampai sekarang pun banyak orang Kristen di sana. Wa ma fiha minas suwar, dan banyak di dalamnya gambar-gambar. Nah, faqala, kemudian Rasulullah SAW menimpali ucapan Ummu Salamah dan Ummu Habibah tersebut, bahkan berusaha untuk duduk Rasulullah. Asalnya terbaring Rasulullah, dikunjungi lah Rasulullah, berarti udah hampir 10 hari di rumah Aisyah, nggak ke rumah istri-istri beliau yang lain, dan semua istri Nabi SAW sudah memberikan hari-hari mereka untuk Aisyah agar Rasulullah dirawat di rumah Aisyah. Ya. Nah, jadi istri-istri Nabi yang ke rumah Aisyah menjenguk Nabi. Nah, Rasulullah udah susah untuk bangun. Rasulullah mendengar itu dari Ummu Salamah, mendengar itu dari Ummu Habibah, langsung duduk. Ya, berusaha untuk duduk. Ini bukan perkara enteng, ini tauhid. Coba. Inilah ilaha illallah. Ya. Nah, seperti inilah yang ada di dalam hati para nabi dan murid-murid mereka, para sahabat-sahabat Nabi. Ya, yang paling besar bagi mereka itu adalah tauhid. Yang paling dibenci itu adalah kesyirikan. Ya. Ketika Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ayatin a'zamu fil Qur'an?"
ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? 6.000 ayat. Ya, kala Rasulullah kayak saming gondo ya, insyaallah. Ya, bisa aja minta waktu. Maksudnya 6.000 ayat harus di screen ya, berarti kan semua harus dilihat dulu mana yang paling agungnya tuh dalam Al-Qur'an. Ya, mintanya pada saat itu juga. Ya, Ubay ibn Ka'ab sayyidu as-sahabah fil Qur'an. Pemimpin para sahabat dalam Al-Qur'an. Langsung Ubay ibn Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ayat kursi ya Rasulullah. Tentang apa itu? Tentang tauhid. Allahu la ilaha illahu. Kenapa? Al-hayyul qayyum. Kenapa lagi? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa lagi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu yang tertancap dalam hati mereka. Ada ayat tentang birrul walidain, ada ayat tentang akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Ada ayat tentang ini dan itu, banyak. Tentang al-ukhuwah, banyak ayat-ayat. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Tapi itulah yang tertancap dalam hati mereka. Ya, yang paling agung, yang paling besar dimiliki oleh seseorang dan yang paling agung di sisi Allah adalah la ilaha illallah. Dan yang paling dibenci di sisi Allah adalah asyirku billah. Ya. Allah kata di ayat kursi, Allah la ilaha illahu. Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia. La ilaha illahu. Kenapa? Kenapa? Apa alasannya? Kok Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi? Kenapa nggak boleh Nabi Muhammad? Kenapa nggak boleh Jibril? Kemudian Allah sebutkan dalam satu ayat belasan sebab kenapa kok hanya Allah yang boleh disembah. Kenapa? Karena Allah Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 12 sebab. Kenapa kok Allah satu-satunya yang boleh kita sembah? Ya, satu ayat, belum 6.000 ayat dalam Al-Quran. Ya, baik. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar ada gereja megah, di dalamnya ada gambar-gambar orang soleh, lukisan-lukisan orang soleh, ya. Nah, bangkit Nabi SAW dari tidur beliau. Rasulullah menjelaskan, ya, yang seperti itu. Jadi nggak ada istirahat belajar tauhid itu. Nggak ada pernah cukup belajar tauhid itu. Sejak pertama kali Rasulullah berdakwah sampai berapa hari Rasulullah sebelum meninggal nih. Nanti setelah ini pun nanti ayat-ayat hadis-hadis yang datang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW 3 hari, 2 hari, berapa hari sebelum Rasulullah wafat nih. Ya. Jadi nggak ada bosan belajar tauhid itu. Nggak ada cukup dalam belajar tauhid itu. Ya, orang yang bosan belajar tauhid, orang yang merasa cukup dari belajar tauhid, pada saat itu dia sudah dikatakan jahil. Ya, mereka para sahabat tidak pernah bosan untuk belajar tauhid. Tidak pernah bosan untuk menyampaikan tauhid. Ya, bahkan ilmu-ilmu kita yang kita pelajari, tajwid kah, ya, mungkin faraid, mungkin nahwu atau sarf atau usul fiqh atau ilmu-ilmu fikih dan yang lainnya. Kalau tidak kembali semua itu pada tauhid, percuma. Percuma. Tujuan kita mempelajari itu semua kembalinya adalah untuk mengokohkan la ilaha illallah. Tertancap, terpatri betul tuh la ilaha illallah. Mendarah daging kalimat la ilaha illallah dalam tubuh kita itu. Mendarah daging. Ada spontanitas, ada refleks, ada seperti itu dari ucapan, perbuatan, apa yang kita lihat, kita ukur perbuatan, ucapan seseorang dan kita sendiri pula dengan kalimat la ilaha illallah yang ada pada diri kita. Ya.
diukur seseorang itu dengan tauhidnya. Nah, terkadang bagus akhlaknya, tauhidnya kacau balau, ya nggak baik orang itu. Ya. Nah, di sini kita dan anak sering ya dengar waktu anak di Yaman itu anak sering dengar namanya Idza'atul Quran. Sampai sekarang masih ada. Idza'atul Quran. Idza'atul Quran itu radio Quran. Ya, dari Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi. Di sana isinya tilawah Quran, kemudian fatwa-fatwa. Sampai sekarang masih ada. Pasti antum dengar lah cuma Idza'atul Quran, radio Quran Arab Saudi itu. Mungkin Anda sendiri kalau di sini Anda belum pernah dengar ya. Kalau di sana Anda mungkin dibilang apa namanya pendengar apa istilahnya? Pendengar apa? Pendengar setia. Pulang setel terus nyala terus. Nah, isinya fatwa-fatwa masyayikh ulama-ulama yang sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, bahkan ada Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ya, yang sudah meninggal. Dan mereka ulama-ulama dulu, ulama-ulama hebat di masanya. Ya. Nah, sering Anda dengar mereka mengatakan, Syekh bin Baz terutama mengatakan, selipkanlah dalam khutbah kalian, dalam ceramah kalian, dalam pelajaran-pelajaran kalian itu at-tauhid. Karena memang itu inti dari ilmu, inti dari agama ini. Ya, terkadang seseorang lebih dalam belajar tajwidnya lah, lebih dalam belajar nahwunya lah, lebih dalam jadi lupa tujuannya apa tuh, lupa. Ya, itu salah, itu keliru. Ya, tujuan kita pandai dalam membaca Al-Quran, pandai dalam berbahasa Arab. Tujuan kita bagaimana bisa menguatkan tauhid dalam hati kita. La ilaha illallah itu betul-betul terpatri, betul-betul tertancap kuat. Ya. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau menjelaskan ulaiki. Kalimat ulaika atau ulaiki di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ada 3 cara membaca. Yang pertama adalah disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Di sini Rasulullah berbicara dengan para istri beliau. Ya. Ula itu artinya tuh mereka. Ulai mereka. Ka wahai engkau gitu maksudnya. Mereka itu wahai engkau gitu. Itu arti ulaika. Ya, kalau ada cara membacanya disesuaikan dengan mukhatab. Mukhatab ini apa? Orang kedua gitu ya. Yang diajak bicara. Ya, yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara ini perempuan, ya. 1 perempuan ulaiki, 2 perempuan ulaikuma, banyak perempuan ulaikunna. 1 laki-laki ulaika, 2 laki-laki ulaikuma, banyak laki-laki ulaikum. Laki-laki perempuan banyak ulaikum. Ini cara yang pertama. Yang kedua, mutlak fathah, ulaika. Mau depan laki-laki, perempuan, sedikit, banyak, tetap dibacanya apa? Ulaika. Yang kedua cara bacanya. Yang ketiga, apabila yang di depan adalah perempuan, mau 1, 2, 3, ulaiki. Kalau seandainya yang di depan diajak bicara itu laki-laki, mau 1, 2, 3, tetap ulaika. Jelas insyaallah. Nah, hadis ini diriwayatkan. Kalau ini di ulaika di sini nih. Nah, tapi kalau di Sahih Muslim ya, ini ulaiki jelas dalam riwayat yang lain inna ulaiki. Sesungguhnya mereka itu yang orang Habasyah itu, wahai Ummu Salamah, Ummu Habibah, wahai Aisyah, idza mata fihimur rajulus salih. Apabila mati dari kalangan mereka orang soleh, yang mereka anggap soleh, mati. Nah, berarti di sini setan masuk kan? Ya, kalau ada orang soleh mati, awil abdus soleh atau hamba soleh, mereka anggap soleh lah. Jadi perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Ya, biasanya dianggap soleh. Kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Nggak ada maksum seseorang.
Ya, bersih dari dosa itu nggak ada. Ya, yang kebaikannya jauh melampaui keburukan yang dilakukannya. Itu soleh. Dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Itu soleh. Banau ala qabrihi masjidah. Kalau ada orang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Tempat ibadah. Ya. Kalau tadi kalau Mbah Priuk nggak ada isinya tuh. Ya. Nah, mereka orang Yahudi, kalau orang Nasrani ini, ada orang soleh pendeta mereka kah, ahli ibadah mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka lukis di dalamnya lukisan-lukisan orang soleh tersebut. Ada Nabi Isa, ada Maryam ibunya, ada orang-orang soleh tadi, pendeta-pendeta. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kalau ya orang melihat mungkin koruptor atau pencuri atau begal atau pezina atau pejudi atau banyaklah kita melihat mereka ini orang jahat, orang buruk, orang hina. Yang paling hina dari semua itu adalah musyrik. Adalah apa? Musyrik. Mereka yang menyekutukan Allah. Mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an gitu juga tuh. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang kafir, baik Yahudinya, Nasraninya atau musyrik agama apapun mereka di neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sungguh seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-A'raf, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya seperti ini. Ya, seperti ini Allah vonis mereka kaum musyrikin. Ya, baik. Di sini disebutkan mereka nyembah orang soleh itu enggak? Dalam hadis ini disebutkan mereka nyembah orang soleh itu enggak? Enggak. Hanya membangun gereja di atas kuburan pendeta. Ya itu banyak ya, gereja-gereja di sana itu, di bawahnya itu kuburan-kuburan para pendeta mereka itu banyak. Ya, seperti itu memang nanti banyak lagi hadis-hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan yang berbuat seperti itu, kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal nggak disembah tuh. Hanya beribadah untuk Allah, kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Dihukumi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan cepat atau lambat orang soleh itu ada saja yang menyembahnya. Ya, ada saja orang yang menyembah orang soleh tersebut, cepat atau lambat. Ya, mungkin pertama nggak ada yang menyembah sama sekali, generasi keduanya nggak ada yang menyembah sama sekali, mungkin ada aja. Ya, yang membawa ya pemikiran bid'ahnya, oh ini bapak kita cuma bikin bangunan di atas kuburan orang soleh aja. Ya, kita harus lebih taat daripada nenek moyang kita nih, daripada bapak-bapak kita. Kita harus sembah tawafi, kita bikin ibadah ritual-ritual di dekat kuburan orang soleh. Nah, itu mungkin terjadi. Dan sekarang di Bandung aja banyak. Anak kecil aja nggak ada di dekat rumah anak itu, tempat main anak kaleci yang layangan di itu. Ya nggak ada, ada kuburan. Sekarang jadi berbis-bis datang. Berbis-bis, puluhan bis ke tempat itu setiap hari. Coba bayangkan. Waktu anak kecil nggak ada itu. Didatangi, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Ya, diziarahi terus.
Bandung, jarak berapa kilometer dari sini mungkin paling, ya, berbis-bis. Baik. Fahaula jama'u bainal fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Ya, mereka menggabungkan dua kerusakan, yaitu fitnah kubur dan fitnah patung berhala. Fitnah kubur, fitnah patung berhala. Dua fitnah ini sangat diperingatkan keras oleh Nabi SAW. Sampai saking pentingnya, saking bencinya Rasulullah SAW dengan dua kerusakan ini, Rasulullah menugaskan khusus Ali ibn Abi Thalib. Ya, kata Rasulullah SAW kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaita wala suratan illa tomasta." Ya Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah, dan jangan kau tinggalkan gambar surah, gambar patung kecuali kau hancur leburkan, tomas. Ya, bahasa Arabnya petasan. Bahasa Arabnya petasan itu tomas, ya. Tadi Rasulullah bilang illa tomasta. Ya, kalau kan petasan hancur lebur kayak gitu kan, lebur dia, hancur jadi serpihan kecil-kecil. Nah, jangan kau tinggalkan gambar kecuali engkau tomasta, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kecuali hancur leburkan, seperti itu. Ya. Nah, mana sering dengar anak-anak Yaman kalau main petasan, mereka main petasan, AK-47 aja mereka mainin, ya. Jadi petasan mah untuk itu aja biasa. AK-47 mereka mainin. Ini benar ya, enggak apa namanya? Ya, Yaman itu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW terjadi pada mereka ini? Yang pertama, fitnah kubur dibesarkan. Yang kedua, fitnah gambar. Ya, fitnah gambar, fitnah patung. Ya, kerusakan. Ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, dan dua fitnah ini banyak nggak dilakukan oleh sebagian anak keturunan Ali bin Abi Thalib? Habaib, anak keturunan Ali bin Abi Thalib, sebagiannya, ya, sebagiannya mah masih atas tauhid. Sebagian mereka kayak gini nih, fitnah kubur dan fitnah tamatil. Seharusnya mereka orang yang paling semangat untuk memberantas dua kerusakan ini. Kuburan nggak boleh dibangun, nggak boleh ditinggikan, nggak boleh dimegahkan, apalagi dibikin kubah, dibikin bangunan, dibikin masjid. Ya, dan nggak boleh ada gambar-gambar, lukisan-lukisan, patung-patung. Ada nggak sekarang ini dibuat seperti ini? Kuburan bikin masjid, nisannya luar biasa tingginya. Ya, kemudian dikasih bunga, dikasih ya penutupnya, kelambu. Mungkin ada nyamuk marahnya. Ya, kemudian ada lukisannya, lukisan ini. Wali ini muter tuh semua. Dan itu mudah, dua fitnah ini yang memudahkan seseorang menjerumuskan pada kesyirikan. Baru kalau itu. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.